Nah, rendahnya kualitas pendidikan yang ada di negara kita, ini tuh jadi alasan utama yang membuat SDM di negara kita tuh sangat buruk. Karena gimana enggak? SDM itu kan dipengaruhi sama yang namanya pendidikan, dan pendidikan itu dijalankan sama yang namanya sistem pendidikan. Nah, kalau ini semua udah rusak dari acaranya, atau dari sistem pendidikannya gitu ya maka hasil SDM kita pun akan rusak juga. Menurut Jeffrey Pfeffer dalam buku Competitive Advantage of People, yang membuat suatu negara itu menjadi maju dan kompetitif adalah sumber daya manusianya itu sendiri. Atau dengan kata lain, SDM itu punya peran yang sangat besar dalam pemajuan suatu bangsa. Nah, kalau kita sepakat SDM dan pendidikan itu punya peran yang sangat besar, tapi menurut saya ini tuh masih bertentangan sama yang kita lihat di negara kita sendiri. Mulai dari literasi membaca di posisi terendah, IQ rata-rata cuma 78-an, gampang didoktrin media. Ini semua tuh nunjukin kalau kita punya PR yang serius dalam sektor pendidikan. Nah, selain dari sisi pelajarnya, sistem pendidikan kita pun masih bermasalah dari segi pengajarnya. Mulai dari kompetensi guru yang masih rendah, masih banyak guru yang mengajar secara tekstual, bahkan gaji guru di negara kita pun masih tergolong rendah. Nah, terus apakah itu artinya kita masih kekurangan anggaran dalam sektor pendidikan? Well, gue rasa anggaran pendidikan kita sebanyak 665 triliun yang dikeluarkan sama pemerintah, itu bukan angka yang sedikit. Bahkan ini tuh udah sampai 20% dari APBN yang kita punya. Tapi yang membuat itu semua terhambat adalah dengan maraknya kasus-kasus korupsi khususnya di sektor pendidikan. Karena mau anggaran ditambah lagi berapapun, itu semua percuma kalau uangnya dikorupsi. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melakukan penahanan terhadap 7 tersangka kasus korupsi pengadaan alat praktik SMK di Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Dari perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar 5,5 miliar rupiah lebih. Korupsi di negara kita tuh udah semacam kayak budaya yang diwariskan turun-temurun. Bahkan saking marak korupsi di negara kita, sektor pendidikan pun tetap diambil juga. Kalau dari pengalaman gue sih yang paling rentan itu biasanya sekolah-sekolah yang masih baru gitu yang banyak korupsinya. Karena kalau sekolah baru itu kan dia dibutuh banyak anggaran untuk bangun fasilitas. Nah, biasanya tuh anggaran itu yang diembat juga gitu. Nah, kalau menurut Indonesia Corruption Watch atau yang disingkat dengan ICW, korupsi di sektor pendidikan itu termasuk ke 5 besar sektor korupsi yang ada di Indonesia. Dan secara umum ICW juga menyatakan bahwa ada 240 kasus korupsi yang berhasil ditangani aparat penegak hukum sepanjang Januari tahun 2019 sampai September 2021. Dan total kerugian negara dari kasus tersebut sampai 1,6 triliun rupiah. Ya, semoga sih nggak ada lebih-lebihannya yang nggak ketahuan ya. Nah, karena kacaunya sistem manajerial dan implementasi sistem pendidikan, ini tuh merusak kualitas pendidikan di negara kita sendiri. Dan ujung-ujungnya ya, SDM kita kena dampaknya juga. Banyak yang nggak bisa sekolah karena biaya, banyak yang nggak bisa lanjut ke kuliah karena nggak ada uang. Media sosial dibuat riuh setelah ribuan mahasiswa pemegang kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU berkeluh kesah setelah tidak lagi mendapatkan beasiswa dari Pemprov Jakarta. Mereka mengaku terancam tidak dapat melanjutkan kuliah karena tak ada dana. Dan bahkan akses pendidikan di beberapa daerah itu terbatasi itu. Padahal kan kalau kita ingat-ingat anggaran pendidikan di negara kita, itu cukup besar, sampai 20% dari APBN. Tapi ya itu semua nggak bisa terakomodir karena beberapa faktor. Dan salah satunya itu karena korupsi di dunia pendidikan. Dan terakhir yang menurut gue membuat masyarakat kita itu memiliki SDM yang rendah karena faktor perkembangan teknologi. Mungkin agak aneh ya kalau gue bilang teknologi itu bisa menyebabkan kualitas SDM di negara kita itu jadi rendah. Karena harusnya teknologi itu justru bisa meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Nah, tapi sayangnya, mungkin perkembangan teknologi yang membuat semua serba instan, ini tuh melahirkan beberapa dampak negatif. Salah satunya kita bisa lihat nih, masyarakat kita tuh jadi malas baca karena terbiasa sama apa-apa yang serba instan. Ya memang sebenarnya ada salah sih untuk kita tuh cari alternatif yang bisa membuat hidup kita jadi instan, yang mana ini tuh bisa menghemat waktu kita juga gitu. Tapi masalahnya sekarang banyak orang yang justru literasinya tuh jadi rendah karena udah malas duluan. Nah, selain itu perkembangan teknologi juga menciptakan dopamin negatif lewat konten-konten bodoh yang sering lewat di beranda kita. Dan ini tuh akhirnya ngebuat masyarakat kita jadi kecanduan untuk menonton konten-konten yang sebenarnya itu tuh bisa merusak diri mereka kalau ditonton secara berlebihan. Ahli kedokteran jiwa mengatakan, ada beberapa kriteria mengidentifikasikan gangguan mental bila terjadi ketergantungan media sosial yang dapat mengganggu fungsi kognitif atau perilaku hingga penurunan produktivitas. Tapi menurut gua, dampak negatif yang terjadi karena perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, sebenarnya itu juga perpaduan dari rendahnya kualitas pendidikan tadi. Karena ketika masyarakat non-educate tadi itu nggak paham manfaatnya teknologi, ya jelas ini bisa merusak kualitas SDM mereka.
Jadi sebenarnya menurut gue sih alasan SDM di negara kita itu rendah, faktor utamanya tentu masalah pendidikan. Karena apapun itu, pendidikan punya peran yang sangat besar dalam pembangunan manusia. Nah, ditambah dengan perkembangan teknologi yang sangat luas penggunaannya, ini bisa memperparah kualitas SDM mereka sendiri gitu. Gimana nih kalau menurut lo, apa yang sebenarnya membuat SDM di negara kita tuh jadi rendah? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.